Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah psikologi belajar. Hari ini kita akan membahas tentang neuroscience pembelajaran. Sebentar ya, saya next dulu. Ini kenapa ya? Peran otak ya. Jadi neuroscience pembelajaran itu kita akan membahas tentang gimana sih sirkuit yang ada di otak kita, kemudian kaitannya dengan pembelajaran. Jadi peran otak dalam pembelajaran dan perilaku bukanlah topik baru, tetapi kegunaannya makin disadari belakangan ini oleh pendidik. Pesatnya kemajuan teknologi yang di tahun-tahun belakangan ini menghasilkan metode-metode baru yang dapat menunjukkan bagaimana otak menjalankan fungsi-fungsinya di saat melakukan kerja-kerja mental. Jadi perlu teman-teman ketahui, otak itu tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi fisik, tapi dia juga menjalankan fungsi-fungsi kerja mental. Salah satunya adalah yang melibatkan pembelajaran dan memori. Metode-metode tersebut sangat relevan dengan pengajaran dan pembelajaran, memberikan implikasi-implikasi pembelajaran, motivasi, dan perkembangan. Organisasi dan struktur-struktur. Jadi organisasi saraf yang pertama organisasi saraf ada yang namanya neuron, otak dan sumsum tulang belakang. Teman-teman tahu sumsum tulang belakang adalah yang menyangga kita duduk, yang di bagian belakang ini namanya sumsum tulang belakang ya, mengandung 10 miliar neuron yang mengirim dan menerima informasi melalui otot-otot ya, otot-otot yang ada di tubuh kita dan organ-organ tubuh. Neuron itu semacam kayak syaraf ya, dia pendek aja, pendek tapi saling bersambung di seluruh tubuh kita. Jadi neuron itu berbeda dengan sel-sel lainnya seperti darah dan kulit yang beregenerasi. Maksudnya darah itu kalau habis dia akan bisa apa namanya? Kalau darah kan saya keluar, kita lupa, ya kan ya. Terus nanti darah itu akan meregenerasi dirinya sendiri, yang artinya dia akan menggantikan darah yang akan keluar tadi. Ya, jadi tubuh kita akan tetap berkecukupan. Kulit juga gitu ya, kalau kita luka ya dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau neuron itu berbeda, dia kalau hilang ya udah hilang gitu ya. Sel-sel otak bekang. Sel-sel otak belakang kali ya yang rusak karena stroke atau penyakit atau kecelakaan bisa saja membuatnya hilang. Tetapi penelitian baru ini mengindikasi bahwa neuron dapat melakukan regenerasi. Dulu orang yang mengatakan bahwa kalau kita habis stroke atau terkena penyakit tertentu atau kecelakaan, neuron itu akan hilang dan nggak bisa tergantikan. Namun ada pendapat terbaru yang mengatakan bahwa neuron itu ternyata bisa regenerasi. Selain neuron, ada istilahnya sel glia. Jumlah sel glia lebih banyak dibandingkan neuron. Sel-sel ini dapat dianggap sebagai sel pendukung karena kerjanya membantu proses kerja neuron. Fungsi pokoknya ialah memastikan bahwa neuron dapat bekerja dengan lingkungan yang bagus. Nanti coba kalau kita di pertemuan Zoom ya, kita lihat gimana sih neuron, gimana sih sel glia ya. Yang kedua tentang struktur otak. Struktur otak yang terlibat dalam pembelajaran akan dijelaskan di bawah ini. Ada yang namanya cerebral cortex, yaitu proses
informasi indrawi mengatur berbagai fungsi pembelajaran dan memori. Ada juga yang namanya formasi retikular yang mengendalikan fungsi-fungsi tubuh, kemunculan perasaan atau emosi, kondisi tidur atau terjaga. Jadi ada bagian otak yang mengendalikan fungsi-fungsi ini ya. Kemudian ada yang namanya cerebellum yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan tubuh, sikap tubuh, gerakan, penguasaan keterampilan motorik. Di cerebellum itu kalau nggak salah ada yang di bagian ujung tengah-tengah otak gitu. Ini otak saya di tengah-tengah itu ada yang namanya cerebellum. Jadi dia kan yang bertanggung jawab terhadap penguasaan keterampilan motorik ya. Jadi di dalam satu waktu tertentu, kalian pernah nggak sih sadar ya, kalau ngelihat seorang pianis ya, yang sepertinya kalau main piano tuh pencet-pencet aja ya. Sebenarnya ya, kalau kita latihan terus-menerus, cerebellum ini yang tugasnya merekam semua 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 kegiatan atau latihan kita terhadap piano tadi, sehingga yang kita lakukan atau yang seorang pianis lakukan itu menjadi otomatis ya. Makanya nggak heran kalau ada orang piano kayaknya hard banget ya mencet-mencet tuts-tutsnya itu nggak lihat, nggak harus lihat pianonya lagi. Oh, ternyata kita semua bisa seperti itu loh sebenarnya. Karena ada bagian otak yang memang mengatur itu, mengatur apa yang kita lakukan atau latihkan bertahun-tahun ya menjadi sesuatu yang otomatis. Contoh sederhananya, saat kita membaca Al-Fatihah, karena kita sudah seringnya, jadi itu kayak saat mengucapkan itu menjadi seperti otomatis. Kemudian saat kita wudhu, kita nggak harus fokus fokus banget kayak gitu. Muka yang mana yang muka nggak usah. Ini udah otomatis kan ya. Kayak begitu. Itu juga dengan hafalan ya. Tapi memang harus sering dilatih ya, sehingga cerebellum ini tetap mengaktifkan itu sebagai satu kebiasaan yang otomatis. Kemudian ada bagian otak yang namanya hipotalamus yang mengembalikan fungsi-fungsi homeostatis tubuh. Homeostatis tubuh itu apa ya? Keseimbangan tubuh manusia seperti temperatur tidur, air, makan. Kalau lapar berarti harus makan. Kalau kita kepanasan, tubuh kita akan bereaksi sehingga menyesuaikan temperatur di tubuh kita kayak gitu. Nah, gitu ya tubuh kita itu. Kita sangat beruntung karena punya otak yang sudah mengatur kehidupan kita, kayak bernapas pun, tidur. Kalau memang kita perlu tidur, kita akan mengantuk. Itu berarti hipotalamus yang sedang aktif. Kemudian meningkatkan detak jantung dan pernapasan saat stres, ini juga hipotalamus ya. Kemudian ada namanya amigdala, mengendalikan dan mengarahkan emosi dan agresi, menilai potensi-potensi merugikan dan input-input indrawi. Dari input-input indrawi. Jadi kita tuh melakukan penginderaan ya. Nanti amigdala ini yang akan mengarahkan emosi, perasaan emosi dan perasaan marah ya. Kemudian menilai di lingkungan ini apakah berbahaya, lingkungan sekitar kita apakah berbahaya atau enggak ya. Jadi amigdala yang sedang bekerja kalau teman-teman sedang mengalami waspada gitu. Kemudian ada namanya hipokampus yang menyimpan memori dari hal-hal yang baru terjadi dan memori yang sedang berjalan, juga membentuk informasi-informasi dalam memori jangka panjang. Hipokampus sangat penting dalam mengingat informasi baru dan pengalaman baru. Jadi dalam otak kita itu ada yang namanya hipokampus ya, yang tugasnya menyimpan ingatan, menyimpan kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini, ya, yang sedang berjalan, dan kemudian
yang menentukan apakah yang kita lakukan saat ini akan kita simpan ke memori jangka panjang atau enggak. Contohnya, contoh sederhananya, misalnya teman-teman lagi belajar kan ya, lagi belajar apakah itu. Nah, itu memori jangka pendek dan memori kerja sedang berjalan tuh, diatur oleh hipokampus ini ya, sedang berjalan, set. Nanti hipokampus ini yang menentukan apakah belajar hari ini akan disimpan di memori jangka panjang apa enggak. Nanti gimana mengetahuinya? Kita lihat minggu depan. Kalau teman-teman masih ingat materi ini, berarti hipokampus yang menginginkan materi ini masuk ke memori jangka panjang. Kalau teman-teman kada ingat tentang materi ini minggu depan, berarti hipokampus hanya menyimpan pembelajaran ini di memori jangka pendek. Kayak itu. Kemudian ada struktur otak lainnya, ada yang namanya korpus callosum, yaitu menghubungkan otak kiri dan kanan. Kemudian ada lobus occipital yang memproses informasi secara visual ya, yang ditangkap oleh mata. Kemudian lobus parietal yang proses informasi taktil, menentukan posisi tubuh dan menginterpretasikan informasi visual. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa nggak enak nih posisi tubuhnya, lobus parietalnya nanti yang akan memposisikan tubuh teman-teman sehingga menjadi lebih nyaman. Lobus temporal yaitu memproses informasi auditori. Kemudian ada lobus frontal yang memproses informasi untuk memori, perencanaan pengambilan keputusan, menentukan target dan kreativitas, dan itu juga mengatur gerakan-gerakan otot atau korteks motorik primer. Kemudian ada area Broca yang mengendalikan produksi ucapan. Kemudian ada juga namanya area Wernicke, memahami perkataan dan mengatur tatanan kalimat yang benar ketika berbicara. Ini ada metode penilaian otak, ada yang namanya SINAR-X. SINAR-X mungkin teman-teman pernah lihat ya. Karena ini penelitian tentang otak, mau nggak mau harus menggunakan alat yang kalau teman-teman lihat di TV itu yang entah pakai pakai benang lagi, kabel-kabel gitu ditaruh di kepala atau pakai helm, atau kita disuruh masuk ke tempat yang sangat besar yang sehingga otak kita itu bisa di-scan ya. Karena ini kan otak bukan perilaku ya. Memang bentuknya tersembunyi dalam kepala kita dan memerlukan alat khusus kalau ingin meneliti otak ya. Di sini ada CT scan ya, pemindaian komputerisasi, tomografi aksial, kemudian ada EEG, ada PET scan, pemindaian tomografi emisi positron, ada MRI, ada fMRI. Kemudian gimana sih neurofisiologi pembelajaran? Yang pertama, sistem pengolahan informasi. Sistem pengolahan informasi meliputi register sensorik ya, registrasi sensorik ya itu. Teman-teman tahu nggak sensorik itu maksudnya penginderaan. Indra, tahu kan ya, alat indera ada mata, ada hidung, ada telinga, ada pengecap, ada peraba. Ya. Kemudian ada istilahnya memori jangka pendek, short term memory yang seperti saya kisahkan tadi ya, si kegiatan hipokampus ya. Kemudian ada memori kerja. Memori kerja ini memori yang saat ini sedang kita lakukan ya. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba habis melakukan apa terus lupa. Enggak, kita pasti ingat karena ada memori kerja ini. Misalnya kita lagi ngebahas apa? Ngebahas tentang neurofisiologi. Mau nggak mau otak kita aktif kan memahami tentang neurofisiologi ini. Berarti itu memori kerja yang sedang bekerja.
Nggak mungkin kita tiba-tiba, apa nih, bahasa apa kita nih, aku di mana, aku siapa, nggak mungkin ya. Kemudian ada istilahnya memori jangka panjang ya. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, cara kerjanya. Memori kerja ini yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian memori jangka pendek, kita simpan memori ini ke jangka pendek yang mungkin beberapa jam masih kita ingat. Tapi nanti kita akan memutuskan, otak kita akan memutuskan ingatan saat ini apakah akan kita simpan ke memori jangka panjang atau justru dihilangkan sama sekali. Kemudian ada jaringan-jaringan memori, Hebb ya, nama seorang tokoh, merumuskan teori neurofisiologi pembelajaran yang menekankan peran dua struktur korteks. Ini nama otak ya. Ada sel assembly, kumpulan sel, dan fast sequence. Sel assembly merupakan struktur yang terdiri dari sel-sel dalam korteks dan pusat-pusat subkorteks. Pada dasarnya, sel assembly adalah padanan saraf dari sebuah asosiasi sederhana dan bagian dibentuk melalui stimulus-stimulus yang sering terulang. Ketika stimulus tertentu terjadi lagi, sel assembly teraktifkan. Jadi, kenapa guru-guru bahar itu nyuruh kita banyak latihan, banyak mutolaah ya. Mutolaah itu kan artinya kita mengulang-ulang ya sebuah stimulasi atau sebuah pembelajaran sehingga kita mengaktifkan sel-sel sel otak tertentu yang membuat apa yang kita sedang pelajari saat ini, apa yang sedang kita latihkan saat ini, apa yang sedang kita mutolaah saat ini masuk ke memori jangka panjang sehingga ketika kita membutuhkan nanti akan mudah dipanggil kembali ya. Kalau memori itu nggak sampai ke memori jangka panjang, itu mustahil kita ingat kembali. Tapi kalau memori itu kita taruh di jangka panjang ya, walaupun di memori kerja kita udah lupa, tapi saat kita mencoba mengingat-ingat kembali ya, memori itu bisa dipanggil kalau dia udah berada di memori jangka panjang. Karena memang ada bagian otak ya yang mengaktifkan yang aktif kalau stimulus itu sering diulang. Nih, ketika sel assembly teraktifkan, ia akan memfasilitasi respon-respon saraf dalam sistem-sistem lainnya sebagai respon-respon motorik. Adapun fase sequence membentuk pola atau rangkaian memberikan semacam perorganisasian pada proses. Pokoknya gitulah ya, jaringan-jaringan memori itu intinya sangat ditentukan seberapa sering kita mengulang atau memutalaahi hal yang sedang kita pelajari atau hal yang sedang kita latihkan sehingga nanti bisa diingat kembali atau enggak. Kayak gitu. Kemudian ini ada pembelajaran bahasa. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang menjadi daerah utama yang terlibat dalam kemampuan membaca. Maksudnya ini daerah dalam otak ya. Tidak ada daerah utama di dalam otak yang terlibat dalam kemampuan membaca. Berbagai aspek dalam membaca, misalnya identifikasi huruf dan kata, sintaksis. Sintaksis itu susunan kalimat, simpatik, pemahaman kita terhadap kata ya, melibatkan banyak struktur otak yang terlokalisir dan memiliki fungsi khusus serta koneksi sinaptik yang harus dikoordinasikan supaya orang dapat membaca dengan baik. Karena yang namanya membaca kan di situ ada yang namanya penglihatan, kemudian pemahaman kata-kata, kemudian mengimajinasikan apa yang dibaca. Berarti memang saat membaca otak kita itu berfungsi secara bersama-sama gitu ya. Daerah-daerah otak tertentu berkaitan dengan proses otografis. Otografis ini mungkin pengimajinasiannya fonologis. Fonologis itu pemahaman sebuah kata, semantis dan sintaksis. Semantis ini kalau nggak salah ingat ya, semantis ini pemahaman sebuah kata, sintaksis itu
struktur kalimat yang lengkap ya. Yang diperlukan dalam membaca. Proses ortografis misalnya huruf dan karakter sangat mengendalikan daerah visual primer. Oh, maksudnya ortografis ini ya saat kita mengenal huruf-huruf tertentu ya, bentuk huruf, karakternya ya. Jadi itu memang kita lihat secara visual. Kemudian daerah fonologi, sisanya fenom atau suku kata dikaitkan dengan lobus temporal superior ya. Fonologis ini yaitu kata yang sesuai dengan maknanya. Suku kata yang sesuai dengan makna ya. Kadang kan ada beberapa kata yang kita nggak ngerti maknanya karena kita nggak paham misalnya bahasa Inggris kayak gitu ya. Kemudian proses semantik misalnya makna benar berarti saya tadi ya, dikaitkan dengan area Broca dalam lobus frontal dan daerah-daerah dalam lobus temporal media di belahan otak kiri. Sedangkan proses sintaksis misalnya struktur kalimat juga terjadi dalam area Broca. Jadi saat kita berpander itu ya, kita tidak hanya membuat struktur kalimat yang lengkap, tapi kita juga melakukan pemaknaan. Ya, ini berkaitan nanti dengan perkembangan otak manusia pada perkembangan bahasa pada manusia ya, mulai dari bayi. Mungkin dari bayi sintaksis mereka cuma 1-2 kalimat. Semakin besar dia sintaktik atau sintaksis ini akan menjadi struktur kalimat yang lengkap, dan ternyata itu dikendalikan oleh area Broca. Nanti mungkin kita akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang otak dan pembelajaran ini, dan kita coba gimana bentuk otak itu gimana sih ya, strukturnya apa aja sih. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman nggak paham, coba teman-teman beri pertanyaan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita jawab bersama-sama pertanyaannya. Oke, makasih ya berelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.